Apakah ada Putri Duyung nyata? Penampakan Putri Duyung oleh Christopher Columbus pada tahun 1493 di lepas pantai Afrika adalah penampakan terdokumentasi yang paling terkenal. Putri Duyung, bersama dengan makhluk mistis lainnya, memainkan peran penting dalam budaya populer. Tetapi apakah mereka nyata, atau apakah mereka pernah ada? Selama ratusan tahun, buku, teks, dan film telah menggambarkan makhluk laut yang luar biasa ini. Ini mungkin karena fakta bahwa mereka pernah nyata seperti dinosaurus, atau karena mereka adalah ilusi mimpi yang membuat kita tetap kreatif dan memicu imajinasi kita. Pada kesempatan ini, kami akan menyelidiki sejarah Putri Duyung dan menentukan apakah mereka nyata atau tidak. Apa sebenarnya Putri Duyung itu? Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang menempel pada ekor ikan yang indah yang telah muncul dalam teks selama ratusan tahun. Makhluk mistis telah disebutkan dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Legenda Putri Duyung didasarkan pada dongeng Merfolk atau Merpeople. The Merfolk adalah manusia yang tinggal di air, dan Putri Duyung adalah representasi perempuan dari makhluk mistis ini. Penghuni air laki-laki disebut sebagai Putri Duyung. Tidak ada bukti bahwa mereka nyata, karena representasi mereka muncul dalam permainan. Merfolk mungkin ada dalam cerita rakyat dan mitologi, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan hari ini. Apa yang membuat Putri Duyung? Putri Duyung telah digambarkan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk laut jahat yang menggoda hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung digambarkan dalam dua warna. Yang pertama adalah mereka adalah penggoda jahat, yang menggunakan lagu-lagu menggoda dan penampilan menarik untuk memikat para pelaut ke laut. Yang kedua adalah bahwa mereka adalah Dewi Laut, dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan elegan. Mereka terbukti kesepian dan menginginkan seorang pria atau hubungan, serta menjadi manusia. Penggambaran kebaikan dan kejahatan ini telah berkembang dari waktu ke waktu, sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Mereka dikenal sebagai Sirene dalam mitologi Yunani, mereka adalah makhluk berbahaya yang menggoda para pelaut. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai Sirene, merupakan bahaya yang mengganggu pelaut. San Hai Jing adalah teks Tiongkok klasik yang berbicara tentang binatang mitos, pegunungan, dan geografi wilayah yang luas. Istilah Jioren diterjemahkan menjadi orang hiu dalam bahasa Cina dan sering muncul dalam teks abad pertengahan. Penyebutan Duyung pertama kali dalam teks Record of Strange Things yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung muncul di Homer's Odyssey, yang ditulis antara 675 dan 725 sebelum Masehi, di mana nyanyian mereka yang menggoda membunuh pria di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu memikat mereka yang memikat para pelaut, tetapi mereka berhasil lolos tanpa cedera dalam puisi ini. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, Putri Duyung muncul di Asyur. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi Atargatis, yang menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau karena malu membunuh kekasihnya. Karena kecantikannya, dia tidak dapat mengambil bentuk penuh ikan dan malah berubah menjadi Putri Duyung. Dalam mitologi Yunani, ia dikenal sebagai Dewi Derketo. Kapan pertama kali Anda melihat Putri Duyung? Christopher Columbus membuat penampakan Putri Duyung asli yang paling terkenal. Pada tanggal 9 Januari tahun 1493, dia mencatat dalam buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan belum pernah terjadi sebelumnya. Columbus melihat 3 Putri Duyung yang naik di atas permukaan laut di lepas pantai Afrika. Dia menggambarkan mereka dengan cara yang sangat berbeda dari cerita rakyat. Mereka tidak seindah atau ajaib, tetapi mereka lebih sederhana dan lebih mirip ikan dengan wajah manusia. Dikatakan bahwa dia salah dan melihat manate atau makhluk laut lainnya yang dari kejauhan bisa dikira Putri Duyung. Siapa itu Putri Duyung kecil? Setelah dibuat menjadi film oleh Disney pada tahun 1989, The Little Mermaid menjadi salah satu kisah Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah. Kisah yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837, menceritakan tentang Putri Duyung kesepian yang rela menyerahkan hidupnya di laut dengan imbalan jiwa manusia yang asli. Kisah ini adalah salah satu yang pertama di mana kisah Putri Duyung yang tragis berubah menjadi akhir yang bahagia, dan itu mungkin merupakan kisah Putri Duyung paling terkenal di dunia. Tidak seperti kebanyakan penggambaran penggoda-menggoda lainnya, ini adalah salah satu cerita pertama yang menunjukkan Putri Duyung sebagai naif dan polos. Di Copenhagen, Denmark, tempat kisah itu ditulis, ada patung Putri Duyung yang menjadi objek wisata populer. Kesimpulan, tidak ada keraguan bahwa Putri Duyung akan terus membuat orang terpesona dari generasi ke generasi.
Namun, keberadaan mereka tidak diketahui, menyiratkan bahwa mungkin ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka, tetapi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan mereka ada. Teori lain adalah bahwa merfolk mungkin ada dalam cerita rakyat, tetapi hanya karena mereka hidup di tepi laut tidak berarti mereka terlihat seperti makhluk setengah manusia setengah ikan. Mereka ada dalam cerita rakyat, tetapi tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata.